Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Kimia Bahan Pangan yang beranggotakan saya sendiri, Tasya Islamaiken, NIM 20231141, dan Putri Hasanah, NIM 20231132, dosen pengampu Monika Primasari MPD. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang kasus keracunan telur rebus. Telur adalah bahan makanan sederhana yang disukai banyak orang. Hal itu karena telur bisa diolah menjadi berbagai macam hidangan. Telur rebus berpotensi untuk terkontaminasi bakteri lebih besar. Hal ini karena ia direbus bersama kulit telur yang diketahui memiliki banyak bakteri. Bakteri itu bisa menyebabkan kita keracunan makanan. Ini karena telur yang tidak dimasak dengan benar rentan mengandung bakteri Salmonella yang dapat membahayakan tubuh. Kasus keracunan telur rebus, satu keluarga berjumlah 5 orang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak warga desa Kionten, Kecamatan Kasreman, Ngawi, keracunan massal setelah makan telur ayam yang dibeli di pasar. Ibu korban membeli 10 butir telur yang sudah matang di pasar Margo Mulyo, Bojonegoro. Setelah di rumah, telur tersebut dimasak lagi untuk dijadikan sayur. Masakan telur dimakan seluruh anggota keluarga. Namun beberapa jam kemudian, satu persatu anggota keluarga mulai merasakan mual, perut terasa panas, dan akhirnya diare. Suyitno, suami Surati, dan anak bungsu bernama Muhammad Agung Widodo kondisinya paling parah. Oleh warga sekitar, bapak dan anak ini segera dilarikan ke RSUD Dr. Suroto Ngawi. Namun sayang, Muhammad Agung Widodo meninggal karena dehidrasi, sementara sang ayah kondisinya kritis dan dirawat. Sedangkan ketiga korban yakni Surati dan 2 anak lainnya bernama Dwi dan Iwan dirawat di rumah oleh dokter puskesmas. Hingga kini kasus keracunan massal yang menimpa satu keluarga masih ditangani petugas Polsek Kasreman, Ngawi. Sementara polisi belum memeriksa penjual telur yang diduga sebagai penyebab tewasnya korban. Diduga adanya bakteri Salmonella. Salmonella adalah kelompok bakteri yang menyebabkan keracunan makanan. Biasanya bakteri ini ditemukan di kulit telur. Tetapi Salmonella juga terdapat di dalam telur selama pembentukan telur. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu penyebab keracunan olahan telur. Yang pertama, Campylobacter dan Listeria. Bakteri ini terdapat pada kulit telur. Yang kedua, Pseudomonas. Juga terdapat di kulit telur, terutama yang termasuk bakteri gram-negatif yang bersifat motil dapat masuk melalui pori-pori kulit telur, khususnya jika kulit telur dalam kondisi basah. Yang ketiga, Salmonella. Bakteri ini didapatkan dari telur mentah atau telur setengah matang. Dapat pula ditemukan pada daging, unggas, dan sayur yang tidak dimasak yang telah terkontaminasi sebelumnya. Butuh waktu 6-72 jam untuk bakteri ini hingga menimbulkan keluhan. Selanjutnya yaitu gejala keracunan olahan telur. Sebagian besar keracunan telur dapat menyebabkan beberapa tanda dan gejala berikut ini. Yang pertama, mual. Yang kedua, muntah. Yang ketiga, diare berair atau berdarah. Yang keempat, nyeri dan kram perut. Yang kelima, demam.
Selanjutnya yaitu cara mencegah keracunan bakteri Salmonella. Yang pertama, simpan telur dengan benar. Usahakan membeli telur dari penjual yang menyimpannya di lemari es, serta pilih kondisi telur yang bersih dan tidak retak. Yang kedua, cuci bersih. Cuci bersih dengan air yang mengalir, tangan serta bahan makanan tersebut dan alat-alat yang digunakan. Yang ketiga, teliti dalam menyiapkan makanan. Memasak makanan hingga matang, jangan pakai air yang tidak diolah, menjaga kebersihan dapur, menaruh persediaan daging mentah, unggas, dan ikan di lemari es, serta gunakan talenan dan pisau yang berbeda untuk memotong daging dan sayuran. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Dipersilahkan kepada kelompok yang ingin menambahkan materi, kritik dan saran, serta pertanyaan, silahkan di forum diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.